Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah beberapa waktu yang cukup lama kita udah enggak kajian lagi. Berapa lama, Bu? Sebulan ya? Mungkin kayaknya sebulan atau 2 bulan ya, ala kulli hal itu antara 1 bulan atau 2 bulan, Anda nggak tahu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus jaga kita di atas kesehatan dan juga keselamatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus berkahi umur-umur kita, amin rabbal alamin. Taib. Anda nggak tahu, suaranya kayaknya agak menggema ini, takutnya kurang jelas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ana mau membahas tema yang mungkin cukup penting bagi kita semua, yakni wanita muslimah dan kesibukan duniawi. Wallahi kita mau nggak mau hidup di zaman sekarang, semua orang ambisinya banyak ke dunia. Syi'na ama baina, kita mau atau kita nggak mau, kondisi manusia saat ini kebanyakannya dunia. Taib. Yang mana seorang wanita muslimah itu mau nggak mau kena juga di situ. Kalau sekarang, masya Allah tabarakallah rahman, laki-laki itu banyak yang terlena dengan kehidupan duniawi, itu banyak. Mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk mencari ma'isyahnya. Tapi biasanya laki-laki lebih mending dibandingkan wanita di kesibukan dunia mereka. Kalau laki-laki masih bermanfaat, mereka keluar, mereka mencari nafkah, mereka mencari ma'isyah. Ada yang berdagang, ada yang jualan, ada yang jadi pak bosnya, ada yang jadi karyawannya. Mereka bekerja sibuk untuk mencari ma'isyah. Tapi kadang-kadang wanita di rumahnya, kita tahu banyak wanita-wanita yang menyibukkan diri mereka untuk mengurus rumah suami. Tapi banyak juga di antara mereka yang terlena, yang harusnya waktunya digunakan untuk sebaik mungkin, ternyata dia malah memilih untuk menonton TV, memilih untuk sendaguraunya, memilih untuk ngobrolnya. Ibu-ibu banyak nggak ngobrol sama ibu-ibu yang lain di sore hari? Ngapain, Bu? Ghibah ya. Nah, masya Allah, waktu mereka seakan-akan nggak berharga. Padahal kita hidup di dunia ini, itu banyak sekali orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi kita wanita muslimah itu banyak yang terlena, sampai mereka akhirnya nonton TV, keseharian nonton TV, ngobrol sana ngobrol sini. Itulah yang sudah Allah firmankan, yang namanya dunia adalah kehidupan dan senda gurau sia-sia belaka saja. I'lamu, kata Allah, ketahuilah kalian, annamal hayatud dunya la'ibun, yang namanya kehidupan duniawi hanya permainan saja. Anak kecil main dengan gamenya, yang sudah dewasa main dengan permainannya, hatta yang sudah tua lalai dengan permainannya. Apa itu? Imma senda gurau, imma sia-sia, imma dan sebagainya. La'ibun walahun, perbuatan yang sia-sia. Wazina, kehidupan duniawi kebanyakannya manusia cuma mengumpulkan apa? Perhiasan.
pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, hidung dikasih anting, telinga dikasih anting, kaki dikasih gelang, semua perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Ketika kita memiliki harta yang banyak, kita berbangga-bangga. Wallahi, baik laki-laki ataupun wanita itu kena sikap tafakhur, berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki. Semakin banyak harta yang dia kumpulkan, semakin dia berbangga diri. Ana punya tanah sekian hektar, ana punya rumah sekian luasnya, ana punya kendaraan sekian banyak, ana punya mobilnya sekian banyak. Tafakhur. Wa takathurun fil amwal. Kehidupan duniawi ini cuma mengumpulkan harta, memperbanyak harta. Sedikit orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal akhwat al-karimat, wanita muslimah, para sahabiat itu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada yang kaya, ada seperti siapa? Khadijah. Wallahi, Khadijah adalah wanita yang paling kaya di Mekah ketika itu. Wanita yang paling kaya, wanita yang paling baik nasabnya, wanita yang paling cantik parasnya di kota Mekah di saat itu siapa? Khadijah. Tapi Khadijah tidak pernah terlena dengan duniawinya, tidak pernah disibukkan dengan duniawi dari akhiratnya, enggak pernah. Ibu-ibu perlu tahu, Masya Allah Tabarakar Rahman, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa innaha tuwasini bimaliha. Sesungguhnya Khadijah membantu dakwah saya dengan harta dia. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu betul ketika Nabi SAW sikit-sikit nyebut Khadijah, sikit-sikit nyebut Khadijah, 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 Khadijah. Nabi SAW mengatakan dakwah saya dulu yang bantu siapa? Khadijah. Di saat wanita-wanita di zamannya itu terlena dengan duniawi, Khadijah lah. Bahkan wallahi yang ajib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah diutus jadi rasul, beliau enggak lagi ngembala kambing. Beliau enggak lagi berdagang. Dari mana kehidupan beliau? Dari mana ma'isyah beliau? Beliau enggak boleh menerima sedekah, haram. Beliau mengatakan sedekah haram bagi saya dan juga bagi keluarga saya. Ahlul bait enggak boleh menerima sedekah. Dari mana Nabi SAW bisa menghidupkan istri-istrinya? Kata para ulama, min mali Khadijah. Dari harta siapa? Khadijah. Saking banyaknya harta Khadijah, baik harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, dimiliki sama Khadijah, disimpan sama Khadijah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah sibuk dengan duniawinya untuk mempercantik dirinya. La. Kecantikan ada pada wanita ketika akhlaknya yang cantik, bukan hartanya yang banyak. Wallahi kalau harta banyak tapi ternyata akhlaknya tidak baik, percuma. Dan ternyata Khadijah sudahlah parasnya cantik, akhlaknya cantik, hartanya banyak. Itulah yang Allah lebihkan Khadijah dibandingkan yang lainnya. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah para sahabat di zamannya. Makanya Anda sering sebutkan, hatta di kalangan sahabiat itu ma'ruf, dikenal. Ada dari kalangan sahabiat itu pakaian cuma dua, jubah, hijabnya itu cuma dua, apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Kenapa bisa sampai seperti itu? Saking sibuknya mereka untuk mengejar akhirat mereka, bukan mengejar dunia mereka, bukan. Akhirat mereka gimana mereka bisa kejar? Siapa contoh para sahabat? Mereka ini betul-betul
kondisi qanaah terhadap dunia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu tidur cuman pakai tikar dari pelepah kurma. Sampai kondisinya Nabi kita Muhammad SAW ketika tidur bangun bekas. Abdullah bin Mas'ud melihat kondisi seperti itu, menyarankan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau saya buatkan kasur yang nyaman? Karena Ibn Mas'ud itu orang miskin, tapi istrinya orang kaya. Apa kata Ibn Mas'ud? Ya Rasulullah, maukah aku buatkan engkau kasur yang engkau bisa tidur dengan nyaman? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau enggak sibukkan diri beliau dengan dunia. Beliau mengatakan, mali walid dunya. Apa urusan saya dengan kasur yang kau mau buat? Apa urusan saya dengan dunia kalian? Ma ana fid dunya. Tidaklah aku hidup di dunia ini illa qarakibin istadalla tahta syajarah. Tidaklah aku hidup di dunia kecuali seperti orang musafir yang berkendara. Dia beristirahat, berteduh di bawah pohon. Thumma qama wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan dia tinggalkan pohon tadi. Kenapa? Semua manusia hidup di dunia ini, semuanya mereka akan tinggalkan dunia. Bu, ibu pernah nggak ke Jawa? Di jalan tol tuh ada nggak rest area? Taib. Siapa yang tinggal di rest area 7 hari? Ayo berangkat kita sekarang, Bu. Semisal ibu-ibu ini konvoy, semisal lagi safar nih, konvoy bareng-bareng. Tiba-tiba ada salah seorang ibu nggak mau berangkat, mau tinggal di sana 7 hari. Ibu mengatakan, ayo kita berangkat, Bu. Tujuan kita nggak di sini. Oh enggak, saya mau puas-puasin 7 hari di sini. Kita akan mengatakan tentang orang seperti ini, orang yang tinggal di rest area 7 hari, sebulan, setahun, adalah orang yang tidak berakal. Dia tahu itu rest area, bukan tujuan dia. Makanya orang tinggal di rest area, ada orang nyari duit di rest area, memperkaya diri di rest area. Orang musafir, kalau mukim beda. Musafir, dia musafir, anak ke Jawa, anak kemana, berangkat anak di tempat persinggahan, anak memperkaya diri. Jarang. Dia akan terus mempersiapkan untuk dia berada di tempat tujuan dia. Itulah permisalan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kita di dunia ini cuma sebentar, gak lama. Kenapa kita sibukkan dengan dunia kita? Sampai Masya Allah Tabaraka Rahman, umur umat Nabi kita Muhammad SAW itu antara 60 sampai berapa, Bu? 70. 60-70 itu lama atau cepat? Lama atau cepat? Cepat. Kerasa nggak, Bu? Kita, ya Allah, anak udah umur 40 tahun. Kayaknya kemarin masih baru SD. Lihat sekolah bangunan SD, kayaknya masih baru SD ada di sini. Padahal udah punya cucu. Ngomongnya apa? Ini kayaknya, aduh, kok cepet kali hidup ini ya. Padahal 60 tahun tuh hakikatnya itu sudah lama. Tapi kita ini nggak ada persiapan. Jadi seakan-akan kayaknya baru hidup kita nih. Ya Allah, anak ngerasa itu kalau berangkat ke tel lewat itu sekolah, kayaknya baru anak di tel ini. Awak lah tua kan gitu. Udah lama kita tinggalkan dan sebagainya. Tapi kita mikir, nasallallahu salamata wal afiyah. Apa yang udah kita siapkan? Wallah,
Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu kita ini cuma istirahat sebentar di rest area di dunia ini, bukan di sini. Untuk apa kita memperkaya diri? Untuk apa kita sibuk untuk mengumpulkan dunia di sini? Kecuali tujuannya akhirat. Fadhal kita memperkaya diri untuk tujuan akhirat, bangun masjid, wakaf sekolah, wakaf pondok, untuk wakaf Qur'annya, fadhal. Tapi kalau ternyata untuk memperkaya diri, wallahi untuk apa? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab." Hari kiamat itu hanya seperti kejapan mata saja. Seakan-akan ya Allah kayak baru loh. Sering nggak terjadi ibu-ibu ngerasa seperti itu? Kalau anak na'am sahih. Makanya Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, manusia itu merasa hidup di dunia asyiyatan au duhaha. Seakan-akan tuh cuman hidup di malam hari, satu malam seakan-akan. Kita nanti merasa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzakh kita akan mengatakan seakan-akan kita hidup di dunia ini asyiyatan, hanya satu malam, cepat sekali. Au duhaha, atau seperti waktu duha menjelang zuhur, selesai. Saking cepatnya hidup kita di dunia ini. Makanya jangan lihat, oh ana masih muda, jangan. Tapi bayangkan yang sudah ke belakang. Kok kita umur sekian belum ada jasa yang kita berikan untuk umat Islam. Maka dari itu ayyuhal akhwat al-karimat, dunia ini memang ngeri, wallah. Dunia ini kapan nggak dibimbing dengan agama Islam, ngeri. Banyak sekali Masya Allah Tabarakar Rahman orang-orang yang jatuh dengan kesibukan duniawi, mengejar dunianya. Ada salah seorang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana dia ini sudah diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia faham ayat Allah, dia faham wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau syi'na rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami angkat derajat dia dengan ayat-ayat kami. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia malah memilih kehidupan duniawi. Wattaba'a hawa. Dan dia ngikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi. Permisalan dia yang sudah kami berikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ternyata dia malah menolak dan memilih hidup di duniawi. Kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Permisalannya seperti apa? Al-kalbi. Apa al-kalb? Anjing, kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Na'udzubillah. Orang-orang sudah tahu ada kajian. Naam, ada kajian, ada. Di-share di infonya, diinfokan, di-share di grup di mana semua dapat. Dia memilih untuk tidak hadir. Alasannya apa? Masih sibuk ngurusin dunia. Kajian sudah datang, Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalian kalau melewati taman-taman surga, tinggalkan kesibukan dunia kalian, singgah di sana, di taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, hilakul dzikri, kumpulan halaqah-halaqah ilmu, kajian-kajian ilmu seperti kita saat ini. Bu, banyak enggak wanita-wanita yang muslimah sudah kenal sunnah, dapat pengumuman kajian enggak datang? Banyak enggak? Banyak. Walakinnahu akhlada ilal ardi, kata Allah. Padahal dia udah ngerti ayat Quran, udah tahu sunnah Nabi SAW, dia malah memilih kehidupan duniawi dia, sibuk dengan kehidupan duniawi dia. Wattaba' hawa. Dulu para sahabat cemburu dengan para laki-laki.
para wanita sahabiyat cemburu dengan para laki-laki sahabat yang menemani Rasul kita Muhammad SAW dalam kesehariannya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Ya Rasulullah, para sahabat dari kalangan laki-laki membawa banyak hadis milik engkau. Mereka mendengarkan hadis-hadis dari engkau, ya Rasulullah. Fa'idna maw'ida. Ya Rasulullah, buatkanlah kami satu waktu, na'tika fi. Kami datangi engkau di hari itu. Akhirnya Nabi tentukan 1 pekan sekali. Bu, Masya Allah, cuman sepekan sekali. Kadang-kadang di hari Jumat ini pun masih ada yang tidak datang. Apa alasan mereka? Ana sibuk dengan dunia. Nah, sudah, ana sibuk. Nanti gimana nyari maisha? Gimana ana mencari harta? Nanti kalau ana nggak jualan gini, nanti kalau ana nggak gini-gini. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Maka dari itu, wanita muslimah ketika sibuk dengan dunianya, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika dia udah sibuk dengan dunianya, lama-lama hati itu akan kropos, diserang terus, kropos dia. Akhirnya apa? Terjadi di kita. Bu, Masya Allah, awal-awal ibu kenal sunnah, ana mau nanya nih, jujur lo ya, awal-awal ibu kenal sunnah, ketika ibu baru-baru hijrah, ketika itu ibu awal-awal semangat beribadah, mana yang lebih mudah menangis, dulu atau sekarang? Mungkin dulu ketika awal-awal kenal sunnah. Kenapa? Semangat, nggak sibuk sama duniawinya. Pun kalau sibuk sama duniawinya itu untuk tujuan akhirat. Tapi ternyata hati ini diterpa terus, diserang sama fitnah-fitnah duniawi. Akhirnya keropos hati itu, kotor hatinya, sulit untuk mengontrol hati. Kalau hati sudah rusak, rusak semuanya. Makanya Masya Allah Ar-Rahman, kata para ulama, jaga hati kita. Walaupun kehidupan dunia kita sibuk, jaga hati kita, kata para ulama. Dengan cara apa? Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dulu awal kenal hijrah, awal kenal sunnah, dulu ketika awal-awal hijrah, awal-awal kenal sunnah, tidak ada hasad sama sekali. Sama kawan ini nggak ada hasad. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini nggak perlu dihasadkan. Dia tahu dunia ini nggak perlu direbutkan. Ketika ada seseorang yang lebih kaya daripada dia, dia senang. Kenapa? Itu bukan suatu hal yang istimewa bagi dia. Keistimewaan bagi dia adalah kapan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Tabarakar Rahman. Ternyata penyakit hati dari fitnah dunia mulai masuk. Persaingan bisnis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bisnis A diributkan, bisnis B diributkan, bisnis C diributkan. Semua diributkan, na'udzubillah. Bukan ributkan dalam urusan agama, bukan. Bukan saling kita itu undi untuk urusan agama, siapa yang pertama kali datang ke kajian, bukan. Memperebutkan dunia yang hina. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW seperti bangkai kambing yang robek kupingnya. Wallahi itu yang kita rebutkan sekarang. Itu yang kita sibukkan. Benci akhirnya sama A, benci sama B, benci sama C. Sebabnya apa? Dunia. Hati itu keropos, wallah. Rusak. Wallahi rusak. Akhirnya muncul ujub. Ketika Allah berikan hartanya berlebih, ujub, sombong sama diri dia, merasa bahwasanya apa yang dia miliki saat ini
Sebabnya gara-gara kepintaran dia, kegigihan dia. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nyebutkan harta ana sekian, harta ana sekian. Ujub. Tidakkah kita bisa sembunyikan itu semua dari kawan-kawan kita? Akhirnya ketenangan tuh nggak ada lagi di hati. Kenapa ya kok seperti ini? Ada apa? Kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala mulai berjarak. Dulu awal-awal kenal sunnah, masya Allah, sholat sunnah tuh dijaga betul. Sekarang mulai terkikis. Ada pemisah antara kita sama Allah. Ada jarak. Kedekatan tuh nggak lagi kerasa. Kita tuh nggak lagi merasa tenang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kajian? Ustadznya ini lamonian ngomong, oi, kapan sudahannya? Enggak sudah kan gitu. Tapi dulu ketika awal kenal sunnah, masya Allah, enggak sibuk sama duniawi, dia berharap, ya Allah, teruskanlah anak istiqomah ya Allah. Dulu ustadznya lama ngomong, nggak ada masalah bagi dia. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Dia malah senang ketika ustadznya ngisi kajian itu lama. Tapi kita sekarang itu kok udah gersangnya, Ustadz cepatlah Ustadz, jangan lama-lama dan sebagainya. Na'udzubillah. Itulah yang disebut oleh para ulama. Apalagi masya Allah, Anda katakan kenapa ibu-ibu ini penting untuk menjaga hati di kondisi kesibukan duniawi. Kata para ulama, gara-gara ibu-ibu ini perannya tuh banyak. Banyak peran, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab. Apa itu? Peran sebagai ibu. Ibu-ibu ini tidak gampang, wallah. Harusnya yang lebih giat itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena memang Allah tetapkan para wanita memiliki kegiatan yang banyak setiap hari, setiap malamnya. Peran apa itu? Peran jadi ibu. Karena dia punya anak-anak yang dijaga. Sebagaimana kata para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah anak yang pertama. Rupanya sekolah anak sekolah pertama bagi anak kita rupanya bukan ibunya. Apa? IC. IC langsung dimasukkan. Ibunya nggak ngajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Sekolah anak yang pertama bagi anak-anak kita bukan ibunya, bukan. Ini IC dimasukkan di sini. Ibunya sudah nggak mikirkan. Nggak ngajarkan Al-Fatihah, nggak ngajarkan ayat Quran Al-Karim. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal peran ibu itu penting. Anaknya sibuk di sini baca Quran, emaknya sibuk ngapain? Nonton TV. Anaknya sampai nangis baca Quran, kita nggak pernah sadar itu. Ibu-ibu pernah nggak merasakan sedikit bagaimana sulitnya mereka ini menghafalkan Al-Quran Al-Karim? Mereka menghafalkan juz 30 bukannya gampang. Ternyata nggak ada dukungan dari peran ibu, nggak disertai sama ibunya. Ibunya nggak duduk di samping dia. Kenapa sibuk sama kehidupan duniawinya? Yang kedua kata para ulama, peran wanita muslimah yang kedua, peran sebagai istri. Sibuk ngurusin siapa? Suami. Apalagi suami ini masya Allah, bayi besar, badan besar, tapi cak bayi. Kemengkean kadang-kadang itu suami di hadapan istri itu kemengkean kayak anak kecil sudah. Kadang-kadang pening sendiri kan, Bu. Ini apa nih maunya suami saya? Tapi kayak gitulah, kita ngerawat bayi besar.
Nggak gampang. Gimana kondisinya kita ini bisa jaga hati? Letih, capek. Apalagi Masya Allah Tabarakar Rahman, ada para wanita muslimah yang bekerja. Contoh jadi apa? Ustazah. Tambah capek lagi. Udahlah ngurusin anak sendiri, ngurusin anak orang, ngurusin bayi besar tadi. Akhirnya apa? Kalau hati tidak dijaga, pecah, kropos dia, rusak. Kalau seandainya nggak dibina di bawah binaan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak ditarbiyah di bawah qala Allah qala Rasul, hancur dia. Karena banyak wanita-wanita yang bekerja, jadi dokter, jadi perawat, jadi guru, jadi ustazah, jadi A, jadi B, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak dibina, akan rusak. Ada ibu-ibu yang bekerja, anaknya nggak dirawat, anaknya nggak terurus. Ibu-ibu bekerja, suaminya nggak terurus. Dan seperti itu, ibu-ibu semisal dalam kondisi kehidupan duniawinya itu lemah, yang lebih ngeri kalau akhiratnya juga lemah. Na'udzubillah. Makanya ini harus dijaga, kata para ulama. Itu relevansinya bagi seorang muslimah tentang aktivitas duniawi mereka. Makanya penting menjaga hati di saat kita lagi sibuk-sibuknya. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita ada satu anggota tubuh, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik itu anggota tubuh, kalau itu baik segumpal dagingnya, maka apa? Baik seluruh jasadnya. Tapi kalau sudah buruk, buruk semuanya. Apa kata Nabi SAW? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya yang saya maksudkan adalah qalbu, jantung, hati maksudnya. Jantung. Kalau udah keropos, rusak semua. Wallahi rusak. Na'udzubillah. Kebawa sama kondisi-kondisi duniawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan patokan orang itu selamat di akhirat hatinya. Ketika hatinya ini lepas dari fitnah dunia, selamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Masya Allah ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta ataupun anak. Harta yang ibu-ibu kumpulkan semuanya sebanyak mungkin gak bermanfaat. Anak juga sama, gak akan bisa kita sogok. Allah Subhanahu wa taala sogok para malaikah. Dengan apa? Anak kita nggak akan bisa. Anak diazab kita selamat, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat harta yang kalian kumpulkan di dunia nggak bermanfaat. Anak-anak kalian nggak bermanfaat untuk kalian. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa bermanfaat untuk kalian adalah hati yang selamat. Ketika seseorang hatinya selamat, dia didik anak dia menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi dia. Ketika hati seorang selamat, dia gunakan harta dia untuk amal soleh, selamat, bermanfaat bagi dia harta itu. Makanya akhirnya muncullah hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza matal insan, kalau manusia itu sudah meninggal, terputus seluruh amal dia kecuali 3 hal. Yang disebutkan adalah ilmun nafi', ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa shadaqatun jariyah, sedekah apa? Jariyah, harta. Orang bisa sedekah jariyah ketika hatinya selamat. Tapi ketika seseorang bakhil, hatinya rusak, untuk sedekah ke masjid berat,
Untuk berangkat ibadah haji berat, untuk berangkat ibadah umrah semisal berat. Harta ada. Bangun masjid dia punya, harta punya, tapi berat. Terus apa? Awaladun salih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Tapi syaratnya apa? Hati kita selamat, kita didik anak kita soleh, itu bermanfaat bagi kita. Kalau enggak, percuma. Oke, ayuhal akhwat al-karimat, akhirnya ketika hati mulai keropos, barulah berpengaruh untuk ibadah dan akhlak kita. Itu baru ngaruh untuk ibadah dan akhlak kita. Kita tahu ibadah itu dipengaruhi sama kualitas hati. Naam, sahih. Akhlak juga sama. Akhlak itu keluar sesuai isi hati kita. Makanya istilah kata para ulama itu, ceret itu hanya mengeluarkan apa yang ada dalam ceret tadi. Kalau yang di dalam ceret itu air bersih, air jernih, ceret tadi mengeluarkan air yang bersih dan air yang jernih. Tapi kalau isi ceret itu kotor, keruh, ceret tadi akan mengeluarkan air yang keruh juga. Akhlak seseorang juga sama. Apa yang ada di dalam tubuh kita, di hati kita, berupa kekotoran, keluar muncul nanti dalam bentuk akhlak-akhlak kita. Baik akhlak bersama Allah ataupun akhlak bersama manusia. Makanya di sini ada tantangan bagi kita. Gimana kita bisa ngelola hati? Ibu-ibu tahu, Masya Allah Rahman, jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya akhlaknya nggak ada. Nampak soleha, tapi ternyata itu hanya hiasan belaka. Tidak mencerminkan isi hati dia. Ada orang kayak gitu. Ketika hati sudah mulai kotor, akhlak dia buruk, tapi dia berusaha nutupin dengan ibadah-ibadah. Ternyata letaknya di mana? Di neraka. Nabi SAW bersabda, disebutkan dalam hadis, anna imra'atan dzukirat inda Nabi SAW. Ada salah seorang wanita disebut di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para sahabat? Min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Dia ini orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, orang yang banyak sedekahnya. Tapi apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ini adalah wanita yang mengganggu saudarinya dengan lisannya. Apa komentar Nabi, Bu? Hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka. Hatinya kotor, iri, dengki sama kawannya. Na'udzubillah. Walaupun dia berusaha untuk nutupin itu, maka nggak bisa. Itu kata para ulama. Makanya Masya Allah Rahman disebutkan di sini, tantangan itu ada pada setiap wanita muslimah. Gimana tetap menjaga hati dia biar bersih. Apalagi kesibukan itu kesibukan harian. Kesibukan apa? Harian yang menyita banyak waktu dan energi. Jadi udahlah, tantangannya itu peran ganda. Peran ganda itu ada peran ibu, peran istri, peran karyawan, karyawati mungkin yang bekerja dan lain-lain. Jadi banyak peran wanita muslimah. Terus tantangan yang lain ada tekanan sosial. Ini banyak tekanan sosial yang akhirnya membuat mental kita itu down, ngaruh. Berusaha pakai cadar dibilang apa dulu? Ninja. Ninja itu. Akhirnya itu tekanan itu. Jadi tekanan
peran ganda, tekanan sosial, dan Masya Allah Ta'ala Rahman, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang paling banyak merusak saat ini itu bukan lingkungan tetangga, bukan. Lingkungan yang paling banyak merusak saat ini bukan lingkungan tetangga, tapi apa? Disebutkan sini media sosial. Dari paparan-paparan konten-konten negatif, bisa nggak dia jaga hati? Pelan-pelan mulai ke bawah. Dulu hijrah pertama kali anti musik. Sekarang udah banyak yang buat konten-konten TikTok pakai apa? Musik. Na'udzubillah. Ini dengan kesibukan-kesibukan ini bisa nggak dia jaga hati nih? Ngikut nggak ya? Ngikut nggak ya? Ngikut nggak ya? Apalagi kadang-kadang yang dicari oleh seseorang itu popularitas. Apa yang viral dengan musik-musiknya dimasukkan di situ. Itu terjadi. Gaya hidup yang nggak Islami udah mulai banyak sekarang. Ya macam kayak konten-konten tadi yang menampakkan gaya hidup yang bukan Islami. Apalagi sekarang ini kan ada istilahnya FYP kan. FYP itu for your page kan gitu kan. Yang nampak di kita apa yang sering mungkin kita lihat dan sebagainya. Sekarang dengan model-model mungkin makanan bukan gaya Islami, makan tangan kiri ditampilkan. Ngikut nggak? Kalau makan dihabiskan, dibilang orang apa? Rakus. Ditampilkan makanan yang mewah-mewah dan sebagainya, nggak dihabiskan. Ngikut nggak? Mampu nggak dia jaga hatinya? Itu terjadi. Sampai gaya bicara. Gaya apa? Bicara. Ana sedikit cerita. Dulu ana ketika kuliah di Jember, ana masuk ke minimarket biru atau merah. Ana nggak tahu biru atau merah. Yang jelas minimarket yang biru merah itu. Ana ketika dekat kampus, memang dekat kampus minimarket itu, ana mau masuk. Pas-pasan dengan beberapa wanita muslimah berjilbab, walaupun jilbabnya jilbab ala kadarnya gitu ya, bukan jilbab kecil, bukan juga. Pas lewat, ini pas anak di Jember dulu, ngomongnya itu hewan anjing tapi NG-nya diganti R. Kaget anak, perempuan, mungkin biar dibilang sok keren, biar dibilang apa? Keren, ngikuti lisan yang kayak gitu. Na'udzubillah. Sekarang udah biasa mungkin orang-orang ngomong itu. Antum sampai kesal, anak kecil aja bisa ngomong apa? Anjing tapi NG-nya diganti Y. Sampai mikir, ya Allah, rusak, sudah rusak. Anak kecil rusak dengan apa? Kesibukan duniawi saat ini. Anak punya santri dulu ya. Dulu awal-awal nyantri, awal-awal mondok, tiba-tiba dia ngomong ke kawannya khinzir, ngomongnya babi ke kawannya. Kaget anak panggil, dari mana itu ngomong, kok bisa dapet? Itu Ustaz, kebiasaan kami main game online. Na'udzubillah, langsung anak SP kena skor langsung. Itu terjadi. Bisa nggak kita dengan paparan negatif media sosial kita jaga hati kita? Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa jangan masuk. Kalau nggak bisa jangan apa? Masuk di Facebooknya. Kalau seandainya ada orang-orang ngomongnya kasar, blokir. Kalau dia nggak bagus, blokir. Sudah. Sekarang na'udzubillah, ana itu astaghfirullahaladzim, ada satu hal yang paling ngeri bagi ana. Di Facebook itu ada salah seorang akun perempuan suka ngomongin ustadz.
Semua diangkat, lisannya keji sekali. Ana blokir, tap langsung. Komentar-komentarnya semua pada ngomong kasihan suami, kasihan suami, kasihan suaminya. Rupanya nggak ada suaminya. Ya Allah, ini kayak gitu tuh banyak yang dukung muslimah. Na'udzubillah. Wainal akal, mana akal kita? Gitu tuh, yang rusak-rusak itu diikutin tuh. Ghibahin Ustaz A, ghibahin Ustaz B, yang tanpa mendasar loh ya, tanpa ada dasar, tanpa ada hak bagi kita untuk kita ikuti. Dikorek sedalam-dalamnya. Na'udzubillah. Omongannya kasar lagi. Disebutkan berdebah lah, disebutkan apalah, bodoh lah dan sebagainya. La haula wala quwwata. Ada akhwat kayak gitu, ada. Aktivis lagi. Pengikutnya banyak. Yang ngikutin muslimah juga. Kalau ada yang kayak gitu, Bu, langsung blokir. Rusak nanti ibu-ibu, yakin nanti. Kalau nggak kita bisa jaga paparan negatif media sosial, rusak. Apalagi Masya Allah Taala Rahman, pertemanan di sosial media itu kalau dia negatif lebih buruk dibandingkan pertemanan offline. Jadi pertemanan online lebih ngeri dibandingkan pertemanan apa? Offline. Ngaruhnya tuh lebih besar kalau nggak kita jaga hati kita. Kata para ulama, as-sahib sahib, kawan tuh narik. Jaga hati, Bu. Jaga hati. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian apa tantangan berikutnya yang disebutkan di sini? Teman sama lingkungan kerja. Ini teman offline. Sibuk dengan kita kerja, semisal jadi kasir. Kawannya siapa? Laki-laki. Gimana kita bisa menjaga batasan itu? Kadang-kadang nggak bisa. Rusak akhirnya wanita muslimah. Bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ada salah seorang akhwat udah kenal sunnah, udah ngaji sunnah. Ini terjadi. Na'udzubillah. Suaminya orang tamatan SD. Pekerjaannya bengkel motor. Dia jadi pembengkel gitu ya. Jadi ada motor rusak dia perbaikin. Ini ikhwan sunnah. Ikhwan sudah ngaji sunnah. Istrinya dia biayain kuliah gratis pakai uang suami. Suaminya berharap walaupun dia orang yang nggak berpendidikan, tapi dia berharap anaknya memiliki orang tua yang ada pendidikannya. Siapa? Ya lewat istrinya. Disekolahkanlah dia kuliah pakai duit suami. Suami bekerja pontang-panting, banting tulang dan sebagainya, beban dia ada. Orang yang bukan orang kaya raya. Sampai tamatlah dia sarjana. Tamat sarjana bekerja. Jumpa laki-laki A, jumpa laki-laki B. Uang si akhwat ketika bekerja lebih banyak. Ketika dinasihati oleh suami untuk jaga hubungan, jaga komunikasi, ditolak sama dia. Merasa duit dia ada dan rusak sama teman lingkungan kerja. Apa yang terjadi? Istrinya gugat cerai suami. Wallahi ini terjadi di negara kita, ikhwan-ikhwan kita. Kasus bukan di sini loh ya, bukan di Prabu, bukan. Kasus ini itu bisa kita ambil pelajaran. Wanita muslimah, cobaan tempat kawan kerja itu berat. Wallahi berat. Bisa nggak kita jaga itu? Makanya Masya Allah Rahman, tantangan itu nggak cukup sampai situ. Ada tantangan yang lain. Apa? Tantangan internal, spiritual dia, dengan kondisi agama dia. Kenapa? Ketika seseorang ini sudah sibuk dengan duniawinya, muncul rasa malas dan lalai. Malas apa? Kajian. Malas apa? Ibadah. Malas apa? Sedekah.
Tantangan internal ini, enggak dari orang, enggak dari A, dari B, internal dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan seringkali buat kita lalai dalam beribadah. Wallahi sering. Ibu-ibu punya kan banyak kawan-kawan yang sudah ngaji. Mungkin mereka di rumah mereka sibuk dalam urusan duniawi mereka sendiri. Kenapa enggak mau datang? Itu kata para ulama, tantangan internal itu berat. Apa? Rasa malas dan lalai. Yang kedua apa? Hati yang keras. Na'udzubillah. Diajak sama kawannya, afwan ukhti, afwan afwan ada kajian ini kita sekarang datangnya. Aduh, nanti dulu anak belum bisa, masih sibuk. Sibuk ngapain? Ya sibuk masak untuk dijual, sibuk A, sibuk B, sibuk C. Itu kalau itu masih mending. Yang lebih ngeri, nggak ada kesibukan, cuma nonton. Hati itu udah mulai keras. Nah, tantangan-tantangan ini bisa nggak kita lewati? Bagi wanita muslimah itu penting, wallahi itu penting. Ibu-ibu kira wanita-wanita di zaman sahabat tidak disibukkan dengan dunia mereka? Disibukkan, terpaksa disibukkan, tapi mereka tidak lupa dengan akhirat mereka. Masya Allah, memang beda kondisi kita sama sahabiat. Mereka dipaksa disibukkan, tapi mereka nggak mau masuk di situ. Mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya strategi kita ini penting untuk ibu-ibu semua, strategi kita untuk menjaga hati di tengah kesibukan kita. Para ulama ngasih beberapa tips. Yang pertama, bangun hubungan dengan Allah. Jangan bangun hubungan dengan manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantung pertama kali kepada siapa? Allah. Setelah itu baru bangun hubungan dengan manusia. Jadi pertama hablum minallah, kedua hablum minan nas. Itu tips yang pertama, wallahi. Kenapa? Perhatikan Bu. Suatu saat kalau seandainya kita sudah kuat hubungan kita dengan Allah, lagi seret rezeki kita, nggak pernah khawatir, nggak pernah takut, nggak ada berubah dalam ibadah mereka. Lagi kaya-kayanya dia tetap kajian, tetap menuntut ilmu, tetap belajar. Lagi seret-seretnya mereka tetap kajian, tetap menuntut ilmu. Kenapa? Dia tahu rezeki itu milik siapa? Allah. Cuman ujian, suatu saat kan Allah ngasih. Saat ini lagi seret, dia yakin besok juga bakal Allah kasih kok. Allah ngambil sebentar, besok Allah kasih lagi kok. Itu kapan orang sudah ada hubungan dengan siapa? Allah. Zaman kita sekarang itu nggak dibangun hubungan dengan Allah, tuh hubungan yang kuat tuh nggak dibangun. Akhirnya kapan rezeki lagi serut, sudah ditinggalkannya kajian, sibuk sama apa? Bekerja. Makanya Masya Allah Rahman, seseorang kapan sudah dia itu bangun kedekatan sama Allah, mudah urusannya. Makanya kata para ulama ketika membawakan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ta'arraf ilallahi firraha. Bangun hubungan kedekatan kita bersama siapa? Allah. Firraha, di masa lapang. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah kenal kita ketika kita sedang masa sempit. Jadi nyantai ya. Lagi kurang-kurangnya ada Allah, kok nyantai bae. Apa yang harus diributkan? Harta dicuri, biasa aja. Cuman innalillahi wa sudah. Bangun kedekatan. Kendaraan kita, na'udzubillah, lecet, jatuh. Oh, sudah gitu aja. Toh juga diganti sama Allah. Itu kalau sudah ada hubungan dengan siapa? Allah. Tapi Masya Allah, kalau hubungan sama Allah nggak kuat, hartanya hilang, duit 100.000, aduh, hilang kemana? Keliling nyari sana, padahal hilangnya cuma 100.000. Udah macam kebakar rumahnya. Sibuk nyari sana, sibuk nyari sini. Na'udzubillah. Wallahi mana hubungan kita sama Allah.
Makanya ketika salah seorang ulama disebutkan Ibrahim ibn Adham, di saat itu harga pasar tuh mahal semua, bahan-bahan pokok makanan mahal semua, makan-makan pokok tuh mahal. Semisal berasnya mahal, untuk bawang-bawangnya mahal, bumbunya mahal dan sebagainya. Ketika semua harga pasar mahal, ini ulama didatengin oleh jemaahnya. Ya imam, wahai imam, apa kondisi engkau ketika semua lagi kondisi mahal? Jadi lagi mahal-mahalnya kondisi, harga pasar semua mahal. Didatengin sama ini imam, didatengin sama murid-muridnya. Gimana kita wahai imam, harus bersikap apa? Apa kata beliau? Wallahi la ubali. Demi Allah aku enggak pikirkan kondisi itu. Alayya an a'budallah. Kewajiban saya cuma nyembah Allah. Kama alaihi an yarzuqani, sebagaimana kewajiban Allah ngasih apa? Saya rezeki. Yang wajib bagi saya itu apa? Nyembah Allah, sudah. Adapun rezeki itu kewajiban Allah. Kapan Allah kasih, insya Allah sudah. Cuman Allah mau tahu apa yang kita ucapkan ketika harga pasar mahal. Imma kita nyela sana nyela sini, atau imma kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau orang udah bangun kedekatan sama Allah besar sekali. Makanya orang yang paling kuat hubungan dia sama Allah siapa, Bu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu pernah nggak merasakan di hadapan ibu melihat anak kandung sendiri meninggal? Pernah nggak? Mungkin ada dari ibu-ibu. Apa kondisinya? Hancur. Anak kita meninggal, kondisi kita melihat jenazah anak kita sendiri, wallahi kita nggak ada yang siap. Demi Allah kita nggak akan siap kondisi itu, berat sama kita. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua anak-anak beliau, Al-Qasim, Abdullah, Zainabnya, Ummu Kulthumnya, Ruqayyahnya, mereka semua meninggal ketika Nabi masih apa? Hidup. Masya Allah. Kecuali satu, siapa? Fatimah. Kenapa Nabi bisa melewati itu semua? Karena hubungan Nabi SAW dengan Allah itu apa? Kuat. Dia tahu ini cuma sekedar cobaan. Beliau tahu ini cuma sekedar cobaan. Semua anak-anak Nabi SAW yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu milik Allah. Kalau ana wallahi enggak siap. Ibu-ibu gimana kalau ditinggal wafat suami? Berat enggak? Berat enggak, Bu? Wallahi berat. Ana kalau ditinggal wafat oleh istri ana, wallahi innahu ladzakil. Itu beban berat bagi kita. Tapi ternyata Masya Allah Rahman, Nabi SAW merasakan gimana kondisi ditinggal wafat oleh Khadijah. Istri yang salihah, istri yang wanita-wanita cantik, istri yang menjaga marwah kehormatan diri dia, istri yang memiliki harta yang banyak. Ternyata dakwah Nabi semua dibantu oleh Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Sampai ada istilah para ulama amul huzn, tahun kesedihan, ketika di tahun itu Khadijah meninggal. Tapi Nabi SAW apakah marah sama Allah? Apakah murka sama Allah? Enggak. Beliau hanya mengucapkan innalillah. Kita ini milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita semua balik sama Allah. Makanya bangun hubungan kuat. Ibu-ibu punya bisnis apa? Bisnis baju semisal. Bajunya ternyata semisal lagi kebakaran, habis semua. Ibu-ibu cuma bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada marah sama Allah, nangis-nangis.
di depan ruku semisal naudzubillah, jangan sampai terjadi. Depan ruku, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana punya usaha, Bu. Usaha apa? Kambing, domba. Baru kemarin domba ana dimakan anjing. Beberapa waktu yang lalu. Ketika lagi hujan, anjing datang, terpisah dia. Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngomong apa? Marah apa? Enggak ada. Wallahi enggak ada faidah marah, faidah kesal, enggak ada. Marah sama Allah, marah sama orang, marah, enggak ada faidah. Seorang muslim akan mengatakan, apa yang engkau ambil ya Allah, itu milik engkau. Dia yakin dia akan diganti oleh Allah SWT. Itu bisa enggak kita seperti itu? Makanya agar hati kita enggak rusak, Bu, bangun hubungan kita dengan siapa? Allah. Apalagi ibadah yang dalam bentuknya harian. Contohnya sholat 5 waktu, sholat dijaga, tilawah Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga. 3 ibadah ini, sholat, zikir, tilawah Quran, itu 3 ibadah yang paling kuat membentengi hati kita untuk tidak dirusak oleh paparan negatif duniawi kita. Itu dijaga. Tapi kondisinya, kenapa ibu-ibu ini kadang-kadang mencak-mencak nggak jelas, ngomel sana ngomel sini? Biasanya gara-gara ketika itu lagi haid, lagi halangan. Ketika lagi halangan, sholat atau tidak sholat? Enggak sholat. Baca Quran? Ya kadang-kadang enggak. Ujung-ujungnya wanita haid mencak-mencak. Ibu-ibu biasanya emosi ketika haid atau ketika suci? Hah? Suci dan haid? Paket lengkap sudah. Biasanya kita emosi itu ketika haid atau ketika suci? Haid lah. Kenapa? Karena di saat itu ibadahnya nggak terjaga, bentengnya itu nggak kuat. Makanya dijaga. Jaga sebaik mungkin ibadah harian, sama doa sama Allah, minta sama Allah, berdoa, ya Allah, kehidupan dunia ini lagi seret nih Allah, minta sama Allah, minta, mohon sama Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, maksud anda gini loh, Bu, ya. Allah ini punya semua di atas muka bumi ini, dan semua yang ada di langit itu milik Allah. Tiba-tiba ibu cuman minta rezekinya dicukupkan. Ya Allah, kita ini rezeki itu merasa cukup kapan sudah sampai UMR kan? UMR Prabu berapa, Bu? UMR Prabu berapa UMK di sini? 3 juta ya? 3 juta setahu ana. 3 juta insya Allah sudah cukup. Kalau cuma minta 3 juta sama Allah tuh Allah nggak kasih. Aduh. 2 kemungkinannya. Allah miskin atau Allah kaya tapi bakhil. Dan 2 ini mustahil bagi Allah SWT. Allah kaya dan Allah dermawan. Jadi kalau minta rezeki yang cukup Allah nggak kasih, mustahil. Apalagi cuma 3 juta, ya Allah. Kecil nian gitu loh. Tapi kita jujur nggak sama Allah? Kuat nggak kita ibadah sama Allah? Tulus nggak minta sama Allah? Kalau cuma segitu ya gampang. Ibu-ibu tahu kan video yang dulu viral? Karena pernah bahas juga ini. Ada dulu video viral di samping Ka'bah ngomongnya apa? Fulus, kan gitu kan? Fulus. Sekarang, Bu, mobilnya banyak, rumahnya besar, rumahnya mewah. Kenapa sebabnya? Ya kalau cuma minta fulus Allah nggak kasih, bakhil berarti Allah. Atau yang kedua memang Allah nggak punya. Dan itu nggak mungkin terjadi sama Allah. Dia umrah, setelahnya itu dia jaga ibadah dia kepada Allah.
Wajar gak Allah kasih? Wajar. Ana sedikit cerita Bu ya. Ya bolehlah sedikit insyaallah. Ana tutup dengan kisah. Ana kalau ana umroh pakai duit ana pribadi itu rasa-rasanya hampir mustahil. Kenapa? Karena yang ada ya kita bukan orang menengah ke atas, tapi menengah terperosok. Bukan menengah ke atas. Ya gitulah kondisi. Kalau berangkat umroh pakai duit sendiri yang mafi fulus, katik duit. Akhirnya gimana? Waktu itu ana minta sama Allah. Qaddarallah, Allah takdirkan ana lulus di Ummul Qura. Ana tidak mau. Karena ketika itu ana tidak mau, karena ana memang kesana Ummul Qura itu mau belajar. Tapi ketika ana masuk itu nggak ditanggung, istri nggak ditanggung. Karena udah nikah soalnya. Ana sudah nikah, ana udah punya anak, harus ada tanggungan, ana harus nafkahi. Ternyata di sana yang ditanggung cuma anak sendiri, istri nggak ada. Tapi kata mereka bisa caranya nyari nafkah dengan narik jamaah umroh. Anak tidak mau, anak bilang anak kesana mau belajar. Anak tolak, anak minta sama Allah, ya Allah, anak tolak tapi anak minta ganti ya Allah, umroh. Nggak lama mimpi, nggak lama tuh anak mimpi anak berangkat umroh. Betul besoknya nggak lama setelah itu 1 pekan aja dipanggil anak itu untuk berangkat umroh. Itu tahun 2019. Anak minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya kemudahan untuk umrah berulang kali. Jadi doa anak itu Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram miraran wa tikrara. Ya Allah berikanlah saya rezeki untuk mengunjungi rumah engkau Al-Ka'bah Al-Musyarrafah miraran wa tikrara, berulang-ulang kali dan berkali-kali. Qaddarallah tahun 2020, 2021, 2022 itu masa apa Bu? Pandemi. Travel umroh banyak yang dinonaktifkan, nggak bisa berangkat jamaah. Allah panggil ana lagi tahun 2023 Desember kemarin. Ana berangkat, setiap ana tawaf ana ngomong Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram miraran wa tikrara. Ya Allah kasih ana rezeki untuk ana bisa mengunjungi rumah engkau Al-Haram berulang-ulang kali. Itu waktu itu ana berangkat Desember itu pakai duit umi ana sama abi ana, diberangkatkan. Nak, ayo kita berangkat rame-rame umroh. Berangkat tahun 2023 Desember akhir. Ana minta lagi sama Allah. Di saat itu, ya Allah mudahkanlah saya untuk mengunjungi. Dikasih lagi sama Allah tahun 2024 kemarin bulan Mei inilah. Dan masya Allah, Allah nggak cuman ngasih rezeki anak tuh berangkat sendiri. Allah mudahkan anak berangkat bersama istri. Duit siapa? Bukan duit anak, duit istri lah. Kalau anak kan ekonomi menengah terperosok. Kalau istri kita alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kita berharap istri-istri kita menjadi istri-istri yang kaya, yang banyak bantu urusan dakwah kita. Berangkat pakai duit, bang adik mau berangkat. Ana masya Allah senang sekali. Istri mulai agak risau, gimana nanti anak dan sebagainya, gimana kondisi anak sebagainya. Nggak usah risau, daftar, nggak usah risau. Soalnya kan anak tuh masih 1 tahun, belum masa sapi, masih ASI. Gimana mau ditinggal? Ternyata masya Allah ya, yang ajibnya setelah daftar umroh, anak itu udah nggak mau lagi ASI, maunya ngedot aja. Sampai pada puncaknya sekarang udah disapi, sudah nggak ada lagi ASI nggak ada lagi. Dengan cara Allah sendiri. Sampai akhirnya sekarang ngedot. Yang ajibnya Bu, masya Allah, kami berangkat pagi loh ya. Kami berangkat pagi, siang waktu itu berangkat ke bandara. Entah gimana takdir Allah sendiri, Allah jadikan anak-anak itu tidur pulas. Jadi nggak ada perpisahan, nggak ada, anak tuh nggak berat meninggalkan anak juga nggak nangis. Berangkat anak sama istri anak ke bandara.
bangun video call, nggak ada nangis, nggak nyariin, nggak apa, walhamdulillah sama keluarga kami di Solo, seneng-seneng aja. Ana sampai mikir itu ndak mungkin kalau tidak ada bantuan dari siapa? Allah. Mustahil. Makanya ana minta sama istri ana, Dek, doa lagi, Dek, untuk kita terus berangkat nanti tahun berikutnya. Ana doa kemarin pas pulang ngomong lagi, Ustadz antum berangkat tahun 2025 ya, langsung di skak tahun 2025 antum berangkat Ustadz pokoknya, insyaallah. Ana rasa itu mustahil, tapi ana minta sama Allah. Kalau ana nggak ada duit 30 juta, Allah memiliki duit berapa? Jauh berkali-kali lipat daripada 30 juta. Kenapa nggak minta sama Allah? Makanya Bu, jangan remehkan apa? Doa. Ngemis minta sama Allah. Ngemis minta sama Allah. Itu disebut oleh para ulama. Jadi ketika kita sudah bangun dekat-dekat sama Allah, kita ada target nih. Target anak sekarang ini apa? Mau haji. Anak minta sama Allah. Sekarang belum dikasih sama Allah, belum. Tapi anak minta sama Allah sebelum anak wafat, anak berangkat haji. Itu target anak. Kapan Allah jadikan, Allah alam, anak nggak tahu. Ada beberapa target. Zakat mal, anak belum bisa. Tapi anak mohon sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum saya bayar zakat mal. Itu anak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Bangun masjid. Itu termasuk doa anak. Sekarang belum bisa, sekarang masih jauh. Tapi anak yakin kondisi zon anak itu kuat sama Allah, Allah akan mudahkan di saat itu. Di saat nanti, suatu saat. Anak yakin. Makanya bangun akidah yang kuat, keimanan yang kuat bersama siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bangun kebergantungan kita sama suami, suami ngedumel, jangankan minta umroh, minta make up aja nggak dikasih. Belikan saya make up merek ini, agak dulu, katik duit banyak orang, berapa harganya, sekian, ayaman cak itu tak bisa. Ngomongnya itu sudah, ya suami kapan diminta terus kadang-kadang, karena memang nggak ada ekonomi sekarat gitu loh. Tapi kalau kita bangun sama Allah, sekarang ibu-ibu bisa nggak jualan? Bisa nggak, Bu? Bisa. Walaupun nggak ada toko, jualan online bisa nggak? Bisa. Jadi sambil jualan, ibu-ibu ada apa nih? Bangun kedekatan sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah usaha saya. Kalau ini maju ya Allah, saya akan kasih untuk anak yatim. Bangun sama Allah. Bangun sama Allah SWT. Akhirnya usaha-usaha kita semua dimudahkan oleh Allah SWT, sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi. Jadi kesimpulannya, aktivitas dunia itu banyak sekali membuat hati kita terperosok, hati kita keropos. Kalau nggak dijaga, rusak. Caranya bangun dengan hubungan yang kuat bersama siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada lain kesempatan Anda bisa lanjutkan dengan tema yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada tanya jawab enggak? Sampai jam berapa biasanya? Habislah ya. Oh, ada tuh, Lutfi. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita sudah berusaha melakukan hubungan dengan Allah dengan cara salat tahajud, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya, tetapi terkadang muncul emosi yang kurang terkontrol terhadap anak akibat gangguan hati, apakah ini termasuk ujian bagi anak? Apa yang harus dilakukan oleh anak agar bisa mengontrol emosi dan tetap istiqomah? Taib. Orang marah itu pasti ada marah.
Orang nggak mungkin tidak ada marah, itu mustahil. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga ada apa? Amarah. Beliau pernah marah sama sahabatnya, beliau pernah marah sama muridnya, itu wajar. Dan termasuk salah satu metode untuk mendidik itu dengan cara marah. Jadi nggak bisa lembut terus, nggak bisa. Ada kalanya kita menggabungkan antara lembut sama apa? Sedikit keras. Itu nggak ada masalah. Kalau lembut terus akhirnya bisa melunjak dan sebagainya. Makanya di zaman Islam itu ada dua orang yang Allah besarkan. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar, lembut, masya Allah. Tapi khalifah kedua siapa? Umar, keras. Kita tahu tipikal Umar itu fihi hiddah, ada kekerasan dalam diri Umar. Keras, memang Umar itu tegas dan keras, masya Allah ar-Rahman. Nah, yang perlu kita perhatikan, gimana kita mengontrol hati kita. Wallahu a'lam, doa. Jadi biasanya emosi, maksiat itu munculnya dari hati. Hati itu maksudnya jantung loh ya, itu muncul awalnya. Makanya ketika itu ada salah seorang sahabat yang dia itu susah ngontrol hatinya. Lihat wanita sikit mau zina, lihat wanita sikit mau zina, lihat wanita sikit mau zina. Akhirnya sulit mengontrol hati. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzinli bizina, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Udah, aku nggak bisa ngontrol hati saya lagi. Akhirnya Nabi lah bermulai dengan cara apa? Main logika. Atardahu li ummik? Oh, kalau engkau mau diizinkan untuk berzina, ya sudah. Mau nggak ibu engkau berzina dengan yang lain? La ya Rasulullah. Langsung dia nih, enggak lah, kata dia. Atardahu li binatik? Ya sudah. Kalau gitu, kalau putri engkau berzina sama yang lain, mau nggak? La ya Rasulullah, enggak. Atardahu li khalatik? Kalau untuk bibi engkau mau nggak? Bibi engkau berzina dengan yang lain? Enggak ya Rasulullah. Sampai pada puncaknya akhirnya Nabi tarik dia, Nabi pegang hati jantung dia, Nabi pegang seperti ini, Nabi berdoa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu. Ya Allah, sucikanlah hati dia dan ampunkanlah dosa-dosa dia. Jadi Bu, kalau kita belum bisa mengontrol emosi, caranya dengan cara berdoa kepada siapa? Allah. Apa doa tadi? Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Nah, kalau kita Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Terus yang paling mudah cara untuk menghilangkan emosi, ingat, sampaikan ini lingkaran syaitan. Langsung sadar ini lingkaran syaitan. Makanya ketika marah, lagi emosi, kita sampaikan ke orang yang lagi emosi, ini setan ini. Kenapa? Kalau kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang tuh marah. Makanya pernah di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, anna rajulaini istabba inda Rasulullah. Ada dua orang saling mencela di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Yang satu marah sampai wajahnya merah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inni la a'lamu kalimatan. Aku tahu satu kalimat. Lau qalaha, kalau dia ucapkan kalimat ini, la dhahaba anhu ma yajid. Dia akan hilang emosi-emosi dia. Apa kata Nabi? Ucapan itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau ibu-ibu udah mulai emosi sama anak, udah bawa sapu lidi, ingat a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, Ana pernah meminjamkan uang ke orang, sudah tahunan belum dibayar. Ana juga sudah mengingatkan, tapi beliau selalu ingkar dengan janjinya. Bukan karena tidak mampu, tapi entah karena apa. Ana tahu karena beliau bukan orang yang kurang mampu. Kalau Ana merasa dongkol, bahkan untuk percaya dengan ucapannya, Ana sudah tidak bisa. Apakah hati Ana sudah keropos Ustaz? Bagaimana tipsnya agar hati ini legowo dan ikhlas jika beliau tidak membayar? Apakah Ana salah kalau beliau mau minjam lagi tidak Ana kasih meskipun beliau sedang kesusahan? Tape. Seseorang azan kayaknya, tapi santri belum ada yang datang nih.
Tunggu bentar, kalau ada santri nanti baru. Taib. Mas Hakim ya, Lutfi panggil. Ta'al adzin. Sudah belum? Oh belum ya? Oh nah. Jadi ibu, kalau seandainya ibu nggak percaya ucapan dia lagi, apakah salah? Ya nggak salah. Apakah itu tanda keropos? Enggak tanda keropos. Berarti itu tanda dia nggak bisa dikasih amanah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, adil amanah, berikanlah amanah untuk orang yang bisa jaga amanah. Kalau enggak, jangan dikasih amanah. Nah, kalau seandainya dia ngomong insya Allah nanti ana bayar, ibu yakin ya? Kalau udah sering kejadian dia nggak bayar, ya sudah, jangan. Karena salah satu tanda kemunafikan seseorang itu suka ingkar apa? Janji. Jadi betul sikap ibu untuk nggak percaya itu betul. Kenapa Nabi SAW mengatakan ayatul munafik salat? Tanda kemunafikan seorang itu ada 3. Salah satunya apa? Idza wa'ada akhlaf, kalau janji ingkar. Yang berikutnya apa? Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Kemudian apa? Idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia apa? Khianat. 3 ini orang sifatnya ada pada orang yang berhutang tapi nggak mau bayar hutang. Ngomong dusta, ngasih janji ingkar, terakhir dikasih amanat malah dia apa? Khianat. Maka kita nggak ada masalah kalau kita tidak percaya sama orang seperti itu. Itu memang seperti itu. Tapi bagaimana tipsnya agar hati ini legowo dan ikhlas jika beliau tidak membayar? Minta ganti sama siapa? Allah. Lupakan dia, sudah nggak usah dibayang-bayangin lagi. Kapan dia mau bayar? Alhamdulillah. Kapan dia nggak mau bayar? Tagih di mana? Akhirat. Kenapa? Sekarang gini bu, apakah darurat betul kita mau butuh hutangan itu? Darurat ini gini, kalau nggak kita terima hutang-hutang dia, apakah kita meninggal? Jawabannya apa? Tidak kan? Buktinya kita masih hidup tanpa ada bayaran hutang dari dia. Berarti apa? Nggak usah dipikirin dulu, terserah dia. Sudah, kita udah malas, kita banyak kesibukan. Tinggalkan dia, tapi tagih di mana? Akhirat. Tagih di akhirat. Anak yakin insya Allah ibu-ibu akan sadar. Istilahnya capek kalau kita mau nagih-nagih terus. Capek kadang-kadang. Apakah anak salah kalau beliau mau minjam lagi tidak anak kasih meskipun beliau sudah kesusahan? Kalau kesusahan jangan bu. Kalau susah bantu. Bahkan kalau bisa lepaskan hutangnya sudah. Maafkan sudah. Lupakan. Kalau susah bantu saja. Udah, kita juga bisa hidup kok tanpa bayaran hutang, itu berarti kan aman sebenarnya. Lagi kalau saran anak, kalau susah berarti memang butuh bu, memang dia nggak mampu. Tapi kalau seandainya dia mampu nggak bayar, maksudnya berarti nggak lagi kondisi susah, ya jangan dikasih, karena nanti akan keenaan dia. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bishawab. Ustaz, bagaimana jika kita tidak tahan lagi tinggal dengan mertua, tetapi mertua ini tinggal sendiri karena suami sudah meninggal? Bagaimana Ustaz? Sedangkan mertua ini mulutnya usil, tetapi di sisi lain bila kita nurut sama suami karena suami ingin menjaga ibunya dan ibunya masih sehat. Tip, nggak boleh istri itu tinggal sama siapa? Mertua, nggak boleh. Nggak boleh. Allah berfirman askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Kata Allah, kasih tempat tinggal untuk istri-istri kalian dari kemampuan kalian. Enggak usah mewah, enggak usah besar, dari kemampuan kalian. Apa kata Allah? Wala tudaruhunna, jangan berikan bahaya untuk istri kalian di tempat tinggal mereka. Apa kata para ulama? Dengan menggabungkan keluarga suami dengan istri. Itu ayatnya. Jadi nggak boleh bu istri tinggal sama mertua. Sampaikan ke suami kita. Terus gimana? Rumah itu disekat. Rumah diapain bu?
disekat. Maksudnya gimana? Dua pintu. Jadi pintu masuk berbeda. Dua pintu, buat dua pintu. Jadi kamarnya berbeda, pintu berbeda, akses berbeda. Cukup diapain? Disekat. Ana yakin insya Allah tidak masalah. Disekat. Tapi kalau nggak disekat, pintu masuk sama, pintu keluar juga sama, ana yakin biasanya ribut. Biasanya ribut karena Allah sudah firmankan nggak boleh. Nah, caranya kalau mau ngerawat ibu kita harus dipisah, minimal disekat. Tapi kalau disekat istri juga masih nggak mau, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, hidup sama ibu, ceraikan siapa? Istri. Kalau seandainya istri memang nggak mau juga, terus gimana? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, sabar. Harus apa? Sabar. Kenapa? Karena seorang ketika sudah ngalamin masa tua, akal dia akan kembali seperti anak kecil. Maka itu kata para ulama. Jadi wasiatnya, insya Allah kalau beda tempat ya disekat, insya Allah tuh udah aman gitu loh. Diusirin ya sudah, diusir nggak ada masalah. Nggak usah kita besar-besarkan. Itu kata para ulama. Jadi kalau makanya anak tuh agak lucu, Bu. Ibu-ibu jangan paksakan nanti putri ibu kalau udah nikah atau putra ibu kalau udah nikah, jangan paksakan tinggal di rumah. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Ada. Habis nikah tinggal sama orang tua atau mertua. Lu jangan. Itu nggak akan membuat anak kita dewasa. Nggak akan. Dibayang-bayang mertua sama orang tua, akhirnya nggak ada sikap mandiri, nggak bisa menentukan sikap. Kayak penting, Bu, itu. Jadi caranya gimana? Cukup bertetangga. Cukup apa? Bertetangga. Nah, suami harus paham itu. Gak boleh suami menzalimin istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Waktu kita sudah habis, ini sudah adzan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.